Welcome to Sharing bareng Mami. Di sini kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Yuk belajar sambil chill bareng Mami. Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Ia merupakan nenek moyang seluruh manusia sekaligus nabi pertama. Setelah menciptakan Nabi Adam untuk menjadikannya khalifah di muka bumi, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis menolak. Karena kecongkakannya, maka Allah mengusir iblis dari surga. Aku adalah yang terusir, tapi aku berjanji akan menggoda serta mengajak anak cucu Adam untuk mengikuti jalanku, kata iblis. Selama di surga, Allah membolehkan Nabi Adam dan Hawa makan apa saja kecuali buah khuldi. Suatu hari, ketika Nabi Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di taman, akhirnya aku menemukan cara untuk menggoda Adam, kata iblis. Hai Adam, maukah kau aku tunjukkan buah yang apabila dimakan akan membuat siapapun yang memakannya hidup kekal di surga? Lalu Adam menjawab, tentu saja aku mau. Lalu iblis berkata, makanlah buah khuldi ini. Lalu Adam menjawab, tapi Allah sudah melarangku dan istriku untuk makan buah ini. Iblis pun menjawab kembali, coba sajalah sedikit, tidak apa-apa, buah ini sangat enak, pasti engkau akan menyukainya. Lalu Adam berkata, hai iblis, pergilah, jangan coba-coba membujukku. Tapi Siti Hawa berkata, suamiku, kelihatannya buah ini sangat lezat. Aku ingin sekali mencobanya, sedikit saja. Akhirnya Nabi Adam terhasut. Baiklah, setelah memakan buah khuldi, iblis pun berkata, dan senang, hahaha, ingat Adam, aku akan terus menggoda anak cucumu sampai kapanpun. Lalu tiba-tiba, ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Tertulis dalam surat Al-A'raf ayat ke-22, yang artinya, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Maka setelah mengampuni mereka berdua, Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi di tempat yang berbeda. Setelah bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa terpisah. Hingga kemudian, wahai istriku tercinta, di manakah kau berada? Nabi Adam dan Hawa akhirnya bertemu di padang Arafah. Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan kita. Kemudian mereka pun membuat rumah tempat tinggal mereka. Tidak berapa lama kemudian Hawa pun mengandung. Istriku, calon anak kita ini yang laki-laki kuberi nama Qabil, dan anak perempuan kita kuberi nama Iqlimah. Setelah Qabil dan Iqlimah besar, Hawa pun melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan lagi. Kemudian dari Nabi Adam dan Hawa lahirlah keturunan manusia yang banyak hingga hari ini.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, kata Hawa dan Adam. Kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Dia senang sekali belajar. Sejak kecil, dia berguru kepada Nabi Syed, kakek buyutnya. Sejak muda, Nabi Idris alaihissalam menekuni ajaran Allah yang terdapat sahifah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Idris sangat cerdas serta memiliki kemauan belajar yang tinggi. Dia manusia pertama yang dapat menulis menggunakan pena. Nabi Idris juga ahli ilmu alam dan berhitung. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menunggang kuda. Nabi Idris juga berbakat dalam mode pakaian. Dia menjahit sendiri pakaiannya. Nabi Idris pun sangat pandai membuat rumah dengan arsitektur yang sederhana tapi indah. Wah, indah sekali ya rumah Idris itu. Walaupun sederhana, tapi rumah itu sangat indah. Iya, aku juga ingin sekali punya rumah seperti itu. Kalau begitu, ayo kita minta izin kepada Idris agar kita bisa meniru rumahnya. Akhirnya banyak orang-orang yang meniru seperti rumah Nabi Idris. Wah, akhirnya hasilnya bagus juga. Nabi Idris mulai mendapat perintah untuk mendakwahi kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Wahai umatku, jadilah orang zuhud. Dan janganlah kalian menyembah berhala. Dan lakukanlah puasa sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi responnya dari para masyarakat, "Hai Idris, sudahlah, kamu jangan urusi urusan orang lain. Urus saja urusanmu sendiri. Iya, pergi saja kau dari sini." Meski dijauhi, Nabi Idris tidak pernah bosan mendakwahi orang-orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai umatku, janganlah kalian menyembah berhala. Kembalilah ke jalan yang benar. Ketika Nabi Idris berusia 83 tahun, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Sebelumnya, Nabi Idris didatangi oleh tamu misterius yang ternyata tamu tersebut adalah malaikat Israel. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Setelah Nabi Idris meninggal, orang-orang kembali menyembah berhala. Tuhanku, berilah kami rezeki dan suburkanlah ladang kami. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah patung-patung yang kalian buat sendiri? Padahal patung itu tidak dapat mendengar dan tidak memberi manfaat apapun. Hei, kau jangan ikut campur, wahai Nuh. Kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kalian agar kalian tidak menyembah selain Allah. Tidak mungkin Allah mengutus orang miskin ini sebagai utusannya. Dia hanya ingin membohongi kita. Dia pikir kita ini orang-orang bodoh. Setelah bertahun-tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hai Nuh, percuma saja kau terus berdakwah pada kami. Mengikutimu hanya orang-orang yang miskin dan lemah. Biarpun mereka miskin dan lemah, mereka jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalian yang sombong lagi durhaka. Hei Nuh, kamu jangan sok jadi pahlawan. Asal kamu tahu ya, kami lebih pintar daripada kamu. Pergi kamu dan bawa juga pengikutmu. Bertobatlah kalian. Kalian sudah sangat keterlaluan. Kalau kalian tidak juga bertaubat, aku takut Allah akan memberi kalian pelajaran. Memberi pelajaran pada kami. Kami tidak takut.
Kami tidak percaya dengan Tuhan yang kamu sembah, Nuh. Hentikanlah kesombongan kalian. Ketahuilah, siksa Allah itu sangat pedih. Namun, setelah lebih dari 900 tahun berdakwah, pengikut Nabi Nuh masih sangat sedikit. Nabi Nuh pun berdoa, "Ya Allah, aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu siang dan malam, tapi mereka malah menganggapku berbohong. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepadaku dalam mengemban amanah ini." Di lain hari, seperti biasanya, Nabi Nuh tetap berdakwah kepada kaumnya. "Wahai kaumku, tinggalkan menyembah berhala dan jangan lagi berbuat sewenang-wenang. Bertobatlah kalian dan berimanlah kepada Allah." "Wahai utusan Allah, mengapa kau masih mendakwahi mereka? Aku berharap masih ada orang yang mau bertobat dan mendengarkan dakwah." Nabi Nuh sangat penyabar, meski ditentang dan dihina oleh orang-orang kafir, dia tetap berdakwah. "Iya, aku tidak pernah melihat orang sesabar ini sebelumnya. Wahai kaumku, untuk kesekian kalinya, aku menyeru kepada kalian agar menghentikan perbuatan buruk kalian selama ini. Allah lah Tuhan kalian. Patung-patung itu tidaklah punya kekuatan." Lalu anak Nuh pun berkata, "Ayah, jika kau tidak suka dengan apa yang kami lakukan, pergilah, jangan ganggu kami. Wahai anakku Kan'an, jika kalian tetap membangkang, aku khawatir Allah akan murka dan menurunkan azabnya kepada kalian. Datangkan saja bencana itu secepatnya. Kami tidak takut, wahai Nuh, kau yang pembohong." Malam harinya, Nabi Nuh pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakanmu dan telah mendustakan aku. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersama." Maka keesokan harinya, mengapa Nabi Nuh mengumpulkan kita ya? Entahlah. Tak lama kemudian Nabi Nuh keluar dari rumahnya. "Wahai saudaraku yang seiman, Allah memberitahukan kepadaku bahwa Dia akan menghukum orang-orang kafir dan Dia akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk membuat perahu yang sangat besar." Apakah hukuman dari Allah itu berupa banjir yang sangat dahsyat? Ya, kamu benar. Keesokan harinya, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman mulai membuat bahtera. "Hai Nuh, mengapa kau membuat kapal? Di sini kan jauh dari lautan, aneh." "Oh iya, akan datang azab dari Allah ya. Kau memang pandai membual, Nuh. Ayo kita tinggalkan saja tempat ini. Semakin hari semakin aneh saja perbuatan dia dan pengikutnya." Setelah bertahun-tahun kemudian, bahtera itu pun selesai dibuat. Bahtera Nabi Nuh sangat besar, terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama untuk binatang peliharaan dan hewan liar. Tingkat kedua untuk manusia dan tingkat ketiga untuk berbagai jenis burung. Pintu kapal ada di bagian bawah dan ada penutup di bagian atas. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh dan pengikutnya untuk memasukkan sepasang hewan untuk setiap jenisnya ke dalam bahtera. "Wahai pengikutku, sekarang naiklah kalian ke dalam kapal." Suatu hari, setelah semuanya masuk ke dalam kapal, kilat dan petir menyambar-nyambar disertai hujan yang turun dengan sangat lebat. Air di sekeliling kapal mulai naik. "Wahai anakku Kan'an, kemarilah segera. Hujan akan bertambah deras. Bumi akan tertutup oleh air dari segala penjuru.
banjir bandang yang sangat dahsyat akan segera datang. Tidak, aku tidak mau ikut bersama ayah di kapal itu. Aku yakin aku bisa selamat, ayah. Aku akan naik ke puncak gunung tertinggi sehingga tidak terjangkau oleh air. Anakku Kan'an, banjir dahsyat ini akan menenggelamkan apa saja, termasuk gunung yang paling tinggi sekalipun. Namun, Kan'an tidak menghiraukan perkataan Nabi Nuh dan akhirnya dia terkepung oleh air dan mati tenggelam. Ya Tuhanku, ini adalah kehendak-Mu bahwa putraku termasuk orang yang merugi. Setelah berhari-hari kemudian, hujan pun berhenti dan langit kembali cerah. Perlahan air mulai surut. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh. Akhirnya, Nabi Nuh dan para pengikutnya keluar dari kapal. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selamat dari badai yang sangat dahsyat.